Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Novarita SPD MPD, salah satu dosen program studi Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Bidang keilmuan saya adalah Pendidikan Geografi dengan kelompok dosen keilmuan pada Pendidikan Kebencanaan. Tujuan dari video ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen di tahun 2023 pada gelombang kedua. Video ini juga menjadi bukti pernyataan diri dosen unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa kita sebut sebagai PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geografi Bencana. Metode yang saya gunakan pada setiap perkuliahan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan memberikan materi sesuai pada pertemuan yang tertera di rancangan pembelajaran semester. Mata kuliah Geografi Bencana ini berbobot 2 SKS dengan dosen pengampu 2 orang pada setiap semester ganjil. Mata kuliah Geografi Bencana salah satu mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Geografi. Mata kuliah Geografi Bencana terdiri dari 16 kali pertemuan. 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Biasanya, saya tidak pernah melakukan kegiatan tatap muka pada saat UTS dan UAS. Yang saya lakukan adalah memberikan beberapa proyek kepada mahasiswa untuk dijadikan sebagai nilai akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Geografi Bencana, mahasiswa menunjukkan sikap rasa tanggung jawabnya atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, memiliki rasa tanggung jawab dalam bertindak dan bersikap, serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat pada siaga bencana. Keterampilan umum yang diharapkan pada capaian mata kuliah ini, seluruh mahasiswa menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, serta desain atau yang sering kita sebut sebagai kritik seni. Pada keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis arah kebijakan pendidikan dan bisa mengatasi problem solving ketika berada di lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah Geografi Bencana: 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar geografi dan kaitannya dengan fenomena bencana alam dan non-alam, serta geografi bencana sosial. 2. Mampu menganalisis jenis-jenis bencana alam dan non-alam. 3. Mendeskripsikan konsep dan teori mitigasi bencana, penanggulangan kebencanaan, serta pendidikan pengurangan risiko bencana di aspek pendidikan di sekolah. 4. Adaptasi kebencanaan dan mitigasi bencana alam dalam proses penataan ruang wilayah. 5. Mampu menganalisis konsepsi pengurangan risiko bencana, tanggap darurat bencana, dan kelembagaan yang menaungi pengurangan risiko bencana. 6. Mahasiswa mengetahui lembaga penanggulangan kebencanaan di Indonesia serta tugas, wewenang, dan koordinasi setiap kelembagaan.
Ketujuh, adaptasi dan aplikasi kebencanaan dalam perencanaan pembangunan serta penataan ruang wilayah di Indonesia. Deskripsi mata kuliah Geografi Bencana secara umum mempelajari konsep-konsep geografi, keterkaitan ilmu geografi dengan fenomena bencana alam di Indonesia, jenis-jenis bahaya atau bencana dan bencana baik yang ditimbulkan oleh faktor alamiah maupun yang berupa bahaya bencana buatan manusia yang sering kita sebut sebagai antropogenik, beserta berbagai upaya pencegahan dan penanganannya, layaknya mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan tanggap bencana. Secara lebih khusus, Geografi Bencana membahas konsepsi dasar, teori-teori, prinsip-prinsip, dan pendekatan hal lampiran ilmu geografi terkait dengan fenomena bencana alamiah maupun akibat ulah manusia. Mengenali sumber dan proses terjadinya bahaya bencana, termasuk upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana, memahami sistem dan prosedur mitigasi bencana di Indonesia, serta aplikasinya di dalam penataan ruang wilayah. Demikianlah deskripsi pernyataan diri saya. Berikutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kali ini kita mata kuliahnya Geografi Bencana ya, di pertemuan kedua. Materinya tahu nggak kira-kira apa? Iya, sekarang kita lagi bahas materi ruang lingkup kebencanaan di Indonesia. Untuk itu kita lihat dulu, ini peta apa? Indonesia. Kira-kira bencana yang paling banyak bencana apa? Dari penjelasan itu? Siapa? Hah? Yang paling banyak? Banjir berapa? Ada berapa ribu? 1.531. Ya, 1.531. Kalau cuaca ekstrim berapa? 1.000 berapa? 1.068. Kalau keringat? 4. Karhutlah apa karhutlah? Bencana apa karhutlah? Kebakaran hutan dan ya, ini adalah bencana Indonesia di tahun 2022. Kalau yang 2023 belum direkapitulasi karena masih bulan apa ini? September. Nah, kira-kira total bencana di Indonesia tahun 2022 dari berdasarkan peta ini 3.544. Yang meninggal dunia itu sekitar 858 korban jiwa dari seluruh bencana yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira menurut analisis kalian nih, dari korban yang banyak itu, bagaimana cara kita untuk bisa mengurangi kebencanaan sendiri? Ini tangannya, ya? Sebenarnya memberikan edukasi secara besar mengenai kalau ada bencana apa yang Ya, memberikan edukasi. Memberikan edukasinya kemana, Mbak? Masyarakat kamu kemana? Ke lingkungan yang terdampak bencana. Oke, pertama kepada orang yang terkena bencana. Kemudian hanya masyarakat sajakah yang membutuhkan sosialisasi? Sekolah-sekolah. Karena kita dari FKIP, otomatis kita memberikan sosialisasi itu selain ke masyarakat kemana? Ke sekolah. Karena korban jiwa yang paling rentan itu menurut kalian siapa? Anak-anak, anak usia dini dan anak usia lansia ya. Nah itu. Jadi itulah bagusnya kalau kita memberikan sosialisasi, edukasi, kemudian rasa kepeduliannya, bagaimana sikap untuk bisa menanggulangi kebencanaan. Nah ini dia Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini terkenal dengan
cuma sesar apa? Informasi buat kalian, sesar Palu-Koro itu membelah kota Palu dan dia itu banyaknya berada di daerah dekat pemukiman padat. Itu sesar Palu-Koro. Makanya kita disuruh berhati-hati. Gitu ya. Istimewanya kota Palu juga ternyata kita itu teksturnya terdiri dari banyak batu-batuan ya. Dan batu yang lebih banyak itu batu aluvial, batu granit yang dijadikan tambang. Nah itu aslinya bentukan kita itu berasal dari banyaknya batu-batu geologi ya, batuan. Di balik kebencanaan Sulawesi Tengah, khususnya Palu, ternyata Palu itu indah. Terdiri dari apa aja? Apa lagi? Perbukitan, sungai, laut. Nah, kalau seandainya perbukitan yang paling terkenal di Palu, Sigi deh, Sigi. Timali. Mantan Timali. Kalau Palu, Selena itu Donggala nggak? Donggala Bu. Donggala apa sih? Palu. Masih Palu. Kalau Bukit Teletabisnya belakang Polda di mana itu ceritanya? Itu tempat wisata atau enggak? Kemarin iya Bu, sekarang sudah tidak. Sudah kurang dikarenakan banyak pemukiman huntap ya. Huntara apa huntap sih? Huntap. Perbukitan Kota Palu, Selena dan Mantan Timali sering diberikan sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai apa nih? Wisata para layang. Banyak turis nggak yang datang? Banyak ya. Kalian tahu pernah ke situ? Oh. Nah, bencana alam. Dari kita bicara tentang Indonesia, kemudian kita merucut ke Sulawesi Tengah, lalu fokusnya di bencana alam. Bisa disebutkan bencana alamnya apa aja? Boleh ditunjuk tangan? Yang mana? Ya, ini. Ya, apa aja selain itu? Bencana alam yang ada di Sulawesi Tengah itu salah satunya tsunami. Lainnya apa lagi? gunung meletus. Ada gunung meletus di Ada. Sulawesi? Ada pada tahun 1900. Saya lupa itu informasi. Ya, di mana? Di Pantai Barat. Pantai Barat. Berarti sampai sekarang gunung Merapi ada? Ya ada. Namanya gunung apa? Gunung apa? Cari informasinya. Pusatnya Pusatnya. air panas. Oh iya, betul. Ada lagi kalau kamu bisa sebutkan bencana alam selain yang disebutkan teman? Bencana alam apa gunung? Ada tadi yang lain. Banjir. Banjir. Yang perempuan? Longsor ceritakan dong, jangan keroyokan. Ayo, bencana alam. Ya, silakan. Bencana alam yang selain sebetulnya itu longsor dan erupsi yang terjadi di Palu. Di Palu. Kalau longsor ada di mana, Bang? Kalau di daerah Pasigala yang sering kena longsor, Sigi. Banjir? Sigi juga. Ada Palu, ada banjir nggak Palu? Toli-toli juga bukan. Toli-toli. Di mana lagi banjir? Apa maskernya? Nggak tahu. Kenapa kamu? Di daerah Toli juga kan sempat banjir juga. Parigi? Iya, Oh, yang ini ya? Sausu itu, bukan? Apa? di Toli. Oh, Toli. Ada lagi nggak kira-kira? Banjir bencana alamnya? Banjir, kemudian likuifaksi, tsunami, longsor, gempa, gunung meletus. Itulah dia. Nah, terkait dengan Indonesia itu sebagai ring of fire. Tahu ring of fire nggak? Apa? Cincin api. Jadi jangan pakai cincin api ya, pakai itu cincin emas. Jadi ring of fire itu kan membuat Indonesia itu terkenal dengan banyak bencana, salah satunya yang tadi kita sebutkan. Dan kita juga berada di daerah yang rawan bencana. Jadi
ketika kita berada di daerah rawan bencana, yang harus kita lakukan apa, Mbak? Mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Apa lagi? Yang tadi loh yang di awal diulang. Kita memberikan sosialisasi edukasi ke masyarakat dan tempat teman-teman yang ada di sekolah. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengatakan bahwasannya apa? Upaya penanggulangan bencana merupakan peristiwa yang menghancurkan baik fisik, sosial atau lingkungan sekitar. Udah ya, undang-undang kalau mau buat skripsi jangan lupa buat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terkait kebencanaan. Ini mitigasinya. Segala bentuk bencana alam, kemudian apapun itu, mitigasinya pasti selalu sama. Ayo, saya sebutin. Nomor 1. Kalau untuk nomor 1 itu untuk bencana apa kira-kira? Banjir. Kan kita buat ini dasari dan sistem drainase. Itu untuk mengantisipasi bencana Banjir. Kalau nomor 2, Longsor. longsor. Udah ada detailnya. Nomor 3? 3. Longsor. Gempa. Kan no, nggak cocok. Nomor 3 nggak cocok. Tsunami. Yang melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan. Tanggul. Kata kuncinya tanggul. Kalau buat tanggul itu kan supaya air tidak naik ke darat sehingga mencegah air tsunami untuk naik. Gitu. Nomor 4. Kalau lereng itu identik dengan longsor. Reboisasi hutan. Longsor juga. Melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu karena apa dia? Menyebabkan dia kan supaya tidak terjadinya longsor, berarti kita harus ada reboisasi hutan kembali. Itu untuk longsor dan banjir. Nomor 6. Tidak mendirikan bangunan di daerah tebing. Longsor. Nomor 7. Sistem peringatan dini. Gempa, tsunami, ada lagi banjir, ada pakai peringatan dini nggak? Gunung meletus ya, kalau di Jawa gunung meletus, tsunami, gempa, kalau likuifaksi belum tahu, masih not. Nomor 8, memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik atau BMKG. BMKG itu adalah salah satu instansi yang memberikan beberapa informasi terkait kebencanaan. Semua bencana kayak BMKG. Kecuali patah hati ya. Nah, ini salah satunya contoh pada saat terjadinya gempa. Pertama, star itu apa? Gempanya lagi mulai nih. Ketika gempanya lagi mulai, kalau yang harus kalian lakukan, jangan panik. Kemudian, berlindung di mana? Berlindung di bawah meja jika dia berada di daerah lantai dasar. Kalau di atas, dia kemana? Kalau dia berada di lantai 2, apa dia harus lari-lari keluar ke lapangan? Mana dia harus menyelamatkan dirinya kalau jika di lantai 2? Ya, berlindung di bawah meja kalau mejanya kokoh dan berdiri di di pondasi-pondasinya ini. Dan jangan dekat dengan kaca. Kan biasanya pondasi itu dia selalu kuat pasti. Berdiri di dekat pondasi dan dilarang berada di daerah kaca. Kemudian saklar listrik itu nggak boleh dipegang-pegang. Besi-besian nggak boleh karena semua langsung kesentuh. Tuh kalau dia di lantai atas. Nah, kemudian tidak dianjurkan untuk turun ke lapangan. Kalau kita di lantai dasar ini kan bisa lari ke lapangan ya. Apa namanya? Titik kumpul. Ini setelah terjadinya gempa, kalian sebagai relawan harus melakukan apa? Pemeriksaan kepada siapa?
Korban kurban. Kan gempa udah selesai nih. Terus kalian cek siapa? Cek korban jiwa. Korban jiwa. Kemudian ada lagi korban yang lain? Korban yang bisa diselamatkan. Hah? Korban yang bisa diselamatkan. Ya, korban yang selamat, korban yang meninggal. Kemudian selain manusia apa yang rusak? Bangunan. Kan pasti cek-cek bangunan. Bangunan mana aja nih yang rusak parah, rusak sedang, rusak kecil. Kalau korban jiwa kan ada yang meninggal, ada yang patah tulang, ada yang patah-patah, ada patah hati. Ya, banyak patahnya kalau korban jiwa. Dan kita sebagai apa ya namanya, yang memiliki informasi terkait kebencanaan itu, maka informasi yang didapatkan itu jangan berupa hoax. Itulah pentingnya literasi informasi. Dibutuhkan informasi yang valid itu dari mana kira-kira? Dari instansi terkait, dari BMKG. Kalau yang membantu kita dalam pengurangan korban jiwa, relawannya dari mana aja? PMI, Basarnas, BNPB, tim SAR sama Basarnas ada kakak apa satu rumah? Hah? Satu rumah ya? Hah? Ada kakak sama satu rumah apa bedanya? Di rumah. Dan informasi yang didapatkan dari mana aja? Ya, BMKG. Kita terimanya di mana? Kalau mati lampu. Kalau mati lampu, internet mati juga nggak kira-kira? Mati ya. Sekarang provider itu sudah mengikuti PLN. Kalau mati lampu ya semua jaringan pasti mati. Nah, ini dia cara mitigasinya. Baca enggak ya? Enggak ya, yang dibaca aja. Yang dibaca aja. Ya, yang Mbak baca nomor 3. Pembangunan fasilitas umum dengan SNI. Nomor 6 Mas, jaket hitam. Kelihatan nomor berapa ya? Zonasi daerah rawan bencana. Harus ada ininya, apa namanya? Tanda-tandanya, tanda-tanda zonasi. Kalau ini palu koro, kalau ini longsor, kalau ini banjir, harus ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu berupa rambu-rambunya, ada rambu-rambu. Ketika gempa bumi, kalian korban nggak kemarin yang 2000 berapa? 18? Ya, enggak. Pernah ngerasain? Enggak. Ngerasain ya, tapi pernah lihat ya. Kalian kan ini apa namanya, bukti hidup. Nah, ketika setelah gempa itu, kalian kan sudah bisa menganalisis apa saja yang rusak akibat gempa. Bangunan, kemudian jalan, jaringan, listrik, apa lagi? Fasilitas sosialnya, kesehatannya hancur lebur semua kan. Kemudian korban jiwa yang hidup ini, kalian nggak diberikan trauma healing supaya psikologinya, mentalnya kembali kembali siaga. Karena kan ketika jadi korban kemarin kan kita banyak kehilangan keluarga. Seolah-olah kan mental psikologi kita kena ya. Ini kiamat kah atau gimana kah, nggak mau neraka. Jadi kan ada mental yang tertekan gitu. Nah itu untuk gempa, nah ini untuk tsunami. Komponen yang terancam apa aja kalau tsunami? Ya, struktur bangunan. Tsunami itu biasanya dari laut. Yang sering kena itu struktur bangunan yang di daerah pantai, di pantai. Ya. Informasi yang valid itu berasal dari instansi terkait. Siapa? BMKG. Ya, itu dia. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, silakan. Jadi buat pertanyaan tadi, kan biasa itu di lingkungan masyarakat kan biasa masyarakat sendiri pada saat itu bumi itu
tanam Iya. namanya suatu tanaman lain tanaman lain. Tapi mereka itu kan melakukan pembersihan lahan itu dibakar. pengembangan terus dibakar. Bagaimana caranya supaya tidak agar kita mengurangi kebakaran yang terjadi Di situ. di suatu tempat itu. Pertama kita cek dulu nih, tumbuhan yang ada di lahan itu besar-besar enggak? Kalau seandainya dia tidak besar kan tidak harus dibakar. Dia itu bisa pengolahannya digaruk tanahnya dan dijadikan pupuk kembali kan, itu yang daun-daun kering, kemudian batang-batang kering itu kan bisa menjadi pupuk kembali kalau dia diolah lagi, bukan sistemnya dengan bakar. Nah kita itu lebih kepada kependidikannya sih ya. Kalau seandainya kita mengerti bagaimana cara pembaruan untuk mengolah lahan tidak pakai asap, ya harusnya begitu. Tapi kan orang zaman dulu lebih punya mindset itu kalau dibakar nyamuknya hilang, ulat-ulatnya nggak ada, kemudian lahannya kan tambah bersih dan bisa diberikan pupuk kembali, bibit kembali. Nah sepertinya nggak harus kayak gitu juga. Dia penggarukan lahan kembali dan itu ditanam, tidak mesti bakar. Kan jadi pupuk. Tanaman hidup, makhluk hidup, kalau ditanam jadi pupuk dia. Manusia aja kan mati, kita dimasukin ke tanah kan? Dimasukin ke tanah kan dimakan ulat. Itu kan simbiosis mutualisme itu, rantai makanan. Jadi kalau di setiap makhluk hidup ditanam kembali ke tanah, dia akan berfungsi untuk sekitarnya. Nggak perlu pakai bakar-bakaran. Tapi ya itu mindset orang dulu, kalau nggak dibakar nyamuknya nggak hilang, hama-hamanya nggak mati. Tuh, ternyata nggak? Ya. Kan tadi ada bencana sosial itu kayak termasuk tadi tawuran. Ya. Nah, yang dari sini apakah bully termasuk bencana sosial? Iya. Bully itu dia terbagi 7. Bully itu tidak hanya kamu jelek ya, enggak. 7 colek itu bully. Kemudian membentak itu membuli. Bully itu nama besarnya bullying, tapi anak akarnya banyak. Menghina itu bully ya, bully itu bencana. Nah, dan itu menjadi sifat karakter orang yang suka jelekin orang. Itu sifat ya, karakter. Kalau orang luar negeri kan nggak suka dia bullying kayak gitu. Itu lebih ke private, urusan pribadinya. Kalau kita kan enggak, lihat beda dikit kepo, susuponya lebih tinggi. Makan nasi pakai garam, susuponya kayak gitu, saking dia keponya kenapa itu orang makan nasi pakai garam. Ya untuk beli iPhone 14 kali cicil, makanya nasi pakai garam, nasi beli. Dan sebagian orang juga tidak menerima bahwasanya misalnya nih, woi sini, itu kan bully tuh, membentak. Pada saat kita melaporkan itu bisa. Tapi sebagian orang yang membentak itu dia nggak nyangka kalau bentakannya itu adalah sudah masuk kasus hukum sebenarnya. Tapi kalau jatuh cinta nggak bencana. Tapi siap-siap kakinya tuh patah gitu kan, orangnya dahsyat. Yang lain nggak? Ya silakan. Kalau pelecehan seksual itu kan masuk bencana sosial. Iya. Terus kenapa kan kita ketahui kok di Indonesia itu kan pelecehan seksualnya itu apa yang menyebabkan maksudnya kan biasa pelecehan seksual itu juga terjadi terhadap anak kecil.